sekarang gini, apa sih yang bakal lo bisa dapat untuk efek jangka panjang dari belajar SBMPTN? Kita mulai dari TPA dulu nih ya. TPA, kalau gue campur di situ sama basic skills. Pertama yang jelas banget logic. Yang gue bilang berkali-kali, banyak orang yang sebenarnya mikirnya bahwa dia bisa mikir, tapi sebenarnya nggak tahu aturan dasar namanya berpikir tuh gimana sih. Ya, ada aturannya loh, dan itu rada ketat. Gue bahkan punya buku yang kira-kira 500 halaman tentang mikir yang bener tuh harusnya gimana, dan itu ya kalau nggak biasa tuh kompleks gitu. Ya, ini yang di dasar aja dulu, logic dasar banget. Karena kalau ini aja gagal, lo bakal kusut mikirnya seumur hidup. Sumpah, gue sering banget ketemu sama orang-orang kusut, aduh, bikin decisionnya aneh banget gitu. Ya, dengan logic yang kuat, lo akan berpikir lebih strategis, decision makingnya lebih bagus dan sebagainya. Oke? Terus dari logiknya di sini ada bagian tentang diagram Venn biasanya. Nggak tahu sekarang kayaknya udah nggak ada sih sayangnya. Tapi ini gue ajarin karena ini adalah kemampuan lo untuk mengkategorisasi nih, mengkategorisasi entitas-entitas ada. Ya supaya nggak kecampur-campur. Wah, akhirnya kalau kecampur-campur lagi-lagi kusut. Oke? Nah ini banyak juga yang salah nih. Ya, diagram Venn. Karena gini, kecerdasan ini ternyata itu lebih banyak karena kemampuan kita mengkategorisasi sesuatu secara akurat. Ya, berpikir tersistematisasi itu ternyata jauh lebih signifikan efeknya dalam memahami masalah dibandingkan berpikir secara tematik atau naratif. Ya ada gunanya juga berpikir naratif dan tematik itu ada gunanya. Tapi pertama kali yang penting untuk kecerdasan, kategorisasi dulu nih. Kemampuan lo untuk mengkategorisasikan masalah atau realitas dan sebagainya penting. Itulah gunanya diagram Venn. Ya, terus abis itu ada lagi di bagian pattern recognition. Ya, ini bagian pattern recognition nih. Waduh, ini lo harus tahu seberapa gokilnya ini. Lo tahu kenapa Darwin, ya kayak Darwin, kayak Einstein dan sebagainya dibilang genius. Sebenarnya ini kayak Darwin, lo bayangin deh, kita sehari-hari ngelihat berbagai macam makhluk hidup berinteraksi dan sebagainya, tapi cuma nih satu orang, ya dua sih sama Wallace ya, itu juga equally as great, apalagi dia belajar di Indonesia, bahwa dia menemuin konsep ini, dia temuin satu pola dasar. Oh ternyata mereka tuh cara berevolusi itu begini. Ini semua nih sebenarnya terjadi dari runutan proses yang jelas, mekanismenya jelas, saintifik, bisa kita lihat, bisa kita buktiin sehari-hari, kelihatan gitu ya. Kenapanya tuh kelihatan, polanya dari semua pola yang ada yang jutaan spesies jadi satu pola yang dasar yang sama. Ini kan gokilnya, itu namanya pattern recognition. Lo ngelihat pola dari fenomena-fenomena yang ada, terus kemudian lo induksi, oh ini nih hasilnya. Ya, Einstein juga gitu ya. Einstein lebih ke deduktif sih, tapi dia adalah tipikal juga yang pattern recognition-nya oke. Jadi yang lo kayak belajar dari mulai deret-deret, dari mulai gambar segala macam, latihan, dan kemudian di apply ke hal yang lebih ini lagi, lebih gokil lagi, lebih kompleks ya. Kayak misalnya lo lihat, oh masalah-masalah di matematik persamaan kuadrat tuh ujung-ujungnya gini doang. Di fisika bagian kinematika tuh gini doang. Gimana caranya supaya lo nemuin pattern? Ya biasanya kalau gue, lo kerjain misalnya langsung 30 soal di bab yang sama misalnya. Lama-lama lo kebentuk pola, ya kan? Di fisika juga kayak gitu. Nah, kemampuan pattern recognition yang makin oke, lama-lama tuh kayak pola-pola yang ada, lo jadi kayak tools-tools gitu. Lama-lama menyederhanakan lo untuk memecahkan masalah gitu. Itu ya, ini kepake lah jelas lah, mau jadi apa kek, mau jadi dokter kek apa kek, kepake nih gila-gilaan. Dan verbal juga keluar nih. Verbal kadang-kadang orang dibercandain kayak rekonsiliasi, kata-kata ini, tapi sebenarnya kemampuan verbal yang oke memungkinkan lo untuk berinteraksi secara presisi ya. Pemilihan katanya, pemilihan istilahnya, tahu dari mana, dan memudahkan lo untuk conveying information. Convey itu menyampaikan secara akurat informasi atau knowledge yang ada. Itu dari TPA doang nih. Oke, ini kepake. Dari matematik ini gue udah nggak usah ngomong lagi, udah sering banget gue preaching tentang pentingnya matematik. Jelas, logika dasar, ya, koneksi, akurasi, ya,
akurasi, presisi nantinya dalam dalam berbagai macam hal. Dan sense apa, inilah awalnya ngelatih gimana caranya berpikir secara integrasi, ya. Matematik yang benar memungkinkan lo untuk mengintegrasikan antar semua bab, jadi tahu kenapa gitu, ya. Segala hal di matematik tuh kan bisa kita temuin sendiri sebenarnya dari definisi yang ada. Jadi tahu kenapa, connect, bener-bener connect, ini kenapa nih, kenapa. Belajar yang kayak gini ini beneran nagih. Kalau belajar yang akhirnya lo ngafal, ngedrill soal doang, soal apa lagi, soalnya yang bosenin, udah susah. Kalau yang kayak begini itu makin mantap. Nah itu dari yang dasar-dasar ya. Kalau English tuh punya dua fungsi nih. Pertama, dari sisi kemampuan bahasanya sendiri, lo membantu lo untuk berwiki dan berYouTube. Ini penting nih, ya kan? Yang gue bilang, mungkin 20-50 kali lipat lebih berkualitas ilmu dalam bahasa Inggris. Lebih banyak lagi di internet. Jadi kalau makin lo jago bahasa Inggris, semakin gampang lah lo untuk mastering banyak hal gitu. Kedua, bahasa itu punya dampak terhadap otak juga, ya. Kompleksitas bahasa yang kita pakai memungkinkan kita juga untuk mengerti hal-hal yang jauh lebih kompleks. Ini penting loh. Bahwa kita tuh berpikir selain secara visual juga secara bahasa. Jadi bahasa tuh kayak tools lo untuk nangkap sesuatu. Kalau toolsnya kurang canggih, ya kurang canggih juga ilmu yang lo tangkap gitu. Nah sekarang gimana dengan fisika, kimia, biologi? Ada dua fungsi ya. Yang pertama kemampuan modeling. Ini ada fisika, kimia, dan juga sebagian biologi, tapi kalau di ininya ekonomi. Nah, jadi disinilah awal lo ngelatih bahwa realitas itu ternyata bisa kita bikin suatu model matematisnya. Jadi kita nggak lagi berpikir tentang realitasnya ini, bagaimana kita berpikir di dalam kerangka modelnya aja gitu. Dengan kerangka model, misalnya rumus kayak entah dalam bentuk rumus, dalam bentuk grafik, dalam bentuk apa. Dari sini kita bisa menganalisa, ini kan udah matematis ya, udah matematika, sehingga hasilnya itu jauh lebih akurat dibandingkan kita cuman ngawang-ngawang dan ribet, ya. Contoh kayak benda kalau misalnya benda itu jatuh ke bawah, dilempar ke atas, terus habis itu jatuh lagi ke bawah, kemana sih A-nya? Secara intuisi mungkinnya kita salah. Atau kalau misalnya ini ada pesawat ngelempar benda ya, bom dijatuhin dari pesawat, apakah geraknya bakal begini, apa bakal begini, atau bakal begini? Intuisi kita bisa salah, kita tebak-tebakan. Tapi kalau kita bikin model matematikanya, ini akan jauh lebih akurat, men, ya. Nah, model matematika ini akan sangat ngebantu lo ketika lo kerja di marketing, kayak advertising, communication, atau ekonomi, atau apapun, engineering, kedokteran, dan sebagainya. Karena kalau kita ngandelin intuisi doang, kita cuma feeling doang nih, oh ini kayak bagus nih kalau kita iklannya begini, kayak oke nih. Wait, zaman sekarang di advertising itu sangat matematis. Kita punya hitungannya, kalau misalnya kayak gini, conversion rate-nya berapa, level of success-nya berapa, oh iklan yang kayak gini nggak oke nih, kalau gitu kita bikin yang model seperti apa gitu, ya. Efektivitasnya itu semua bisa terukur sekarang. Kalau lo nggak bisa bikin model yang bagus, kalah lo bakal sama yang jago bikin model, ya. Itu satu, modeling. Selain modeling, dia juga punya fungsi sebagai pengetahuan memang. Kadang-kadang biologi, sejarah, geografi itu ngebantu kita untuk berpikir secara integrasi, ya. Terintegrasi. Jadi karena misalnya geografi, kenapa sungai yang ini yang di pegunungan modelnya gini? Ya iyalah, karena airnya gravitasi kan ketarik gini dari ujung mulai jadinya kayak gini. Ya kayak gitu-gitu. Jadi kita bisa mengimplementasikan keterintegrasian ilmu ke geografi. Sejarah membuat lo punya kerangka untuk tahu kejadian-kejadian di dunia, kapan masuknya, kapan, kenapa ini terjadinya saat itu, karena ada suatu kejadian yang lain. Dulu gue gak suka sejarah, tapi begitu tahu, akhirnya gue malah mendalami antropologi yang isinya banyak banget sejarah tentang manusia ya, dari zaman 6 juta tahun yang lalu deh kira-kira gitu. Nah, ini bisa bikin ada kerangka dasar yang emang gimana sih, lo bayangin deh kalau lo punya 100 piring mesti lo pegang sekaligus kan susah. Tapi kalau lo punya alat toolsnya gitu yang emang tempat naruhnya kan jadi lebih gampang kan, ya. Itu kira-kira analogi kayak gitu. Nah, once ini udah jadi,
lo mau dapat ilmu-ilmu apa lagi nanti di masa depan, karena udah ada kerangkanya, gampang naruhnya kan, udah terorganisasi dengan baik di otak lo gitu ya. Jadi kira-kira ya ini masih banyak lagi, gue bisa banyak cerita, emang gue kan salesman tentang ilmu ya, jadi gue banyak banget bisa cerita tentang macam-macam apa gunanya. Nah sementara yang di SBMPTN guna itu kira-kira begini nih ya, buat buat masa depannya begitu manfaatnya.